Karena saya panglima, saya pertaruhkan jiwa dan raga saya untuk republik ini, bukan hanya untuk Mataram. Pada siapa saja yang mencoba membelokkan leluhur-leluhur kami, membelokkan sejarah bangsa kami, apalagi mendiskreditkan leluhur ulama-ulama kami siap membela, mempertaruhkan jiwa dan raga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sekian lama saya tidak muncul untuk menyapa teman-teman semua. Nah, sekarang pada malam hari ini, malam yang berbahagia, kita kedatangan ini sahabat-sahabat dari mana? Alap-alap Mataram sama Laskar Mataram Raya. Nah, di sini saya kepingin ngobrol nih dengan Ukit, dengan Mbah Ukit, Panglima Laskar Mataram Raya. Nah, di sini saya ingin bincang-bincang nanya kepada beliau tentang seputar masalah nasab sekarang. Karena masalah nasab edinya kapan kita belum tahu, tapi ini secepatnya lah. Biar nanti para imigran Yaman yang selama ini mengaku sebagai Dzurriyyah Rasul itu bisa dipulangkan ke negara moyang sana di Yaman. Nah, Mbak Ukit, saya mau menanyakan ini. Ya. Nah, Alap-alap Mataram, Laskar Alap-alap Mataram ya. Nah, ini berkaitan dengan masalah polemik nasab. Kiprahnya seperti apa? Kemudian langkah-langkahnya seperti apa? Bahkan suka dukanya, dan ini nanti langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh Alap-alap Mataram. Nah, monggo, Mbak Ukit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semua di channel Diam Saudara. Kami berjumpa mengulik seluk-beluk perjuangan kami. Sebenarnya latar belakang daripada pergerakan Mataram ini dilandasi daripada pembelokan sejarah yang dialami oleh leluhur Mataram, terutama semua sudah tahu bagaimana leluhur kami Mataram, KRT Sumodiningrat, dipalsukan makamnya, bukan cuma dibelokkan sejarahnya, makamnya saja dipalsukan. Jadi kami sebagai warga Mataram, masa sih gak bangkit giroh kita untuk melawan sesuatu yang tidak benar tentang leluhur kita, yang dipalsukan makamnya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sebut sajalah golongan Habib Ba'alwi ini. Maka kami bergerak, maka terbentuklah Alap-alap Mataram. Alap-alap Mataram ini konsen di dalam pendataan pelurusan sejarah-sejarah dan pelurusan makam-makam, termasuk pembongkaran makam. Dalam arti pembongkaran bukan makamnya dibongkar, tapi ada makam yang nisannya sebenarnya itu tidak sesuai dengan apa yang di dalam kuburnya. Itu harus kerjaan Ba'alwi seperti itu. Maka kita congkel nisannya, yang tulisan itu kita kembali kepada asalnya berdasarkan data-data yang valid. Seperti kami yang lakukan kemarin di mana Gus? Di Nitian ya. Di Nitian itu ada makam yang nisannya di Al-Idruskan, dan itu kita congkel, kita kembalikan kepada asalnya seperti itu. Ini kewajiban fokusnya saudara-saudara kita di Alap-alap Mataram. Sedang kami yang di Laskar Mataram ya kelaskaran. Kalau terjadi sesuatu dalam pergerakan ini, ada orang-orang atau para muhibin, bahkan para habib yang mengadakan pergerakan-pergerakan yang bersifat kontak fisik dan lain-lain, atau persekusi. Nah, kami siap menghadapi sebagai Laskar Mataram, karena di Mataram ini banyak pasukan-pasukan yang konsen di dalam seni bela diri. Karena di Mataram itu memang banyak seni bela diri macam-macam. Honggo Dermo, ada Tahta Mataram, ada banyak itu seni bela diri yang diajarkan di dalam Mataram ini. Nah, ini terhimpun dalam kelaskaran ini, Laskar Mataram Raya, dan saya Mbah Ukit ada panglimanya.
Dan kami beritahukan, karena saya Panglima, saya pertaruhkan jiwa dan raga saya untuk Republik ini, bukan hanya untuk Mataram. Pada siapa saja yang mencoba membelokkan leluhur-leluhur kami, membelokkan sejarah bangsa kami, apalagi mendiskreditkan leluhur ulama-ulama kami siap membela, mempertaruhkan jiwa dan raga kami. Leher taruhan kami, nyawa taruhan kami. Mati bagi kami bukan sesuatu yang kami takutkan. Itulah jiwa kelaskaran. Sebagaimana pasukan-pasukan Mataram kemarin yang dipimpin oleh Sultan Agung mendobrak daripada penjajah-penjajah Belanda dengan jiwa keberaniannya. Itulah Laskar Mataram. Jadi itu latar belakang daripada adanya ini. Alhamdulillah, ini sangat menarik sekali. Dan ini dari Mataram, semoga nanti bisa di seluruh Nusantara. Gironya harus seperti ini. Nah, begini Mbak Hukit. Untuk sampai sekarang, menurut data dari Laskar Mataram, nah ini sudah berapa banyak makam-makam yang telah dibelokkan ataupun dibalikan sampai sekarang? Sebenarnya gini, kalau menurut data itu sudah tidak terhitung. Tidak terhitung ya? Artinya tidak terhitung dalam bahasa kami, jari-jari kami sampai tambah jari tangan, jari kaki ini sudah tidak bisa untuk ini, kecuali pakai kalkulator. Artinya sudah tidak terhitung. Tapi kami tidak bergerak ngawur. Kami harus berdasarkan fakta. Saya sebagai Panglima Laskar Mataram Raya sering dijabri teman-teman untuk eksekusi makam. Tapi tidak kebabah. Kami minta datanya dulu yang valid. Manuskrip yang valid. Data yang valid baru kita bergerak. Kita hubungi orang-orang yang berkompeten di dalamnya, termasuk dari segi keamanan kita hubungi dari Kodim, aparat itu seperti kami di Nitian juga melibatkan aparat, jadi tidak liar. Nah, ini karena apa? Ini di jajaran. Karena apa? Ini sebenarnya bukan tanggung jawab Mataram saja, tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Tapi karena apa? Karena ini bahkan tanggung jawab negara sebenarnya. Masa negara diam? Sejarahnya dibelokkan, leluhur-leluhur pahlawannya diklaim, dibelokkan, maka negara diam. Sebenarnya ini tanggung jawab negara, tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Tapi karena ini terus terang saja, saya ngomong apa adanya, orang yang konsen di dalam bidang ini sedikit sekali. Ini karena apa? Ini tidak ada uangnya. Kalau ini ada uangnya, pasti akan berebut untuk berjuang di dalam hal ini. Tapi ini justru kita menghilangkan uang, kehilangan duit bahasanya untuk pergerakan ini. Kami kemana-mana itu ragat sendiri sama bensin, makan. Jadi bi'amwalikum wa anfusikum. Perjuangan itu bi'amwalikum wa anfusikum. Amwal harta kita, anfus jiwa dan raga kita. Kami pertaruhkan bahwa jadi para muhibin, kalau Anda mengancam itu bagi kami udah ada urat takut kami udah putus, udah habis. Mati itu bukan sesuatu yang kita takutkan dalam perjuangan ini. Itu jadi seperti itu. Sebenarnya ini bukan tanggung jawab Mataram sebagai yang sering, karena yang mereka garap itu rata-rata kebetulan kok terah-terah daripada Mataram. Ini hanya kebetulan. Kalau datanya terlalu banyak, tapi kita tidak gegabah untuk itu. Tanggung jawab negara. Iya. Nah, kemudian langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Laskar Mataram ini apa, Mbak? Ada dua langkah yang mesti kita perhatikan, yaitu langkah edukasi dan langkah hukum. Dalam arti langkah hukum itu bukan kita. Sebenarnya langkah hukum itu dilakukan oleh negara. Ini sebenarnya tanggung jawab negara. Kami rakyat ini hanya seperti Pam Swakarsa, ikut rumongso handarbeni, rumongso memiliki negara ini. Kita bertanggung jawab untuk melestarikan sejarah-sejarah budaya kita, situs-situs negara kita yang dipalsukan dan dibolehkan oleh oknum-oknum. Sebenarnya ini tanggung jawab negara, karena negara itu ada lembaga yang namanya lembaga cagar budaya. Ini sebenarnya tugas mereka, yaitu tadi, karena tidak ada duitnya ini loh. Iya, nggak ada duitnya. Jadi tidak ada yang bergerak.
Kalau tidak ada yang bergerak secara kaidah, ini fardu kifayah, kita semua berdosa. Maka harus ada seseorang yang muncul yang konsen di dalam bidang ini, mempertaruhkan jiwa dan raganya demi kejayaan bangsa kita, agar bangsa kita tidak diobok-obok oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama apalagi. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat memprihatinkan, tapi secara kaidah la yudraku kullu ma la yudraku kullu. Kalau kita tidak bisa melakukan yang lebih besar, kita tidak bisa mampu menjago yang lebih besar, tapi jangan ditinggalkan sama sekali perjuangan ini. Harus ada sebatas kemampuan masing-masing. Tiap diri kita, tiap jiwa-jiwa kita itu harus bergerak sesuai kemampuan dan standar dirinya masing-masing yang bisa ngukur. Yang misalnya sampean sebagai YouTuber, bergerak di bidang YouTuber, tidak meski tempur. Yang tempur biar kami. Nah, tapi semua mempunyai rasa memiliki untuk bertanggung jawab dengan ini. Sebenarnya hal ini itu tugas pemerintah untuk menjaga situs-situs dan menjaga kelestarian budaya, bahkan sejarah itu negara sebenarnya harus jadi. Tapi nggak tahu ini negara karena repot apa kami nggak tahu. Maka karena ini fardu kifayah harus ada orang yang mengambil peran, maka kami mengambil peran di dalam itu dengan mempertaruhkan segalanya. Dan alhamdulillah kita ketemu sama teman-teman yang satu pemikiran, dalam arti satu visi misi dalam pergerakan ini. Karena kesadaran ini timbul karena dipicu. Kalau ada hukum itu sebab akibat, ada aksi, ada reaksi. Mereka bikin aksi, terutama klan Ba'alwi yang namanya Habib ini, dengan mengatasnamakan sebagai dzurriyyah Rasul, itu mendistorsi daripada ajaran-ajaran agama. Maka kami harus bangkit, terutama dari kalangan ulama, dari kalangan santri, dari seluruh bangsa Indonesia. Kalau mereka mengobok-ngobok sejarah Republik Indonesia ini, maka seluruh bangsa Indonesia harus bangkit. Kalau mereka mengobok-obok ajaran agama, mendistorsi nilai-nilai agama, ajaran-ajaran agama di Republik ini, maka kiai dan santri harus bangkit melawannya. Karena yang tahu soal urusan agama ini kiai dan santri. Tapi kalau kiai dan santri diam dengan terjadinya distorsi tentang pemahaman agama ini, karena pemahaman seolah-olah pemahaman agama yang mereka sebarkan, apa yang keluar dari mereka itu semua benar, ditelan mentah-mentah oleh warga kita. Karena agama itu pancen memang dari dulu satu senjata yang sangat mematikan, baik untuk kebaikan atau untuk tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya gini, dari pergerakan ini munculnya teman-teman yang membantu beberapa organisasi, baik itu yang bersifat organisasi kelaskaran atau yang bersifat organisasi yang bersifat kebudayaan atau keagamaan. Misalnya muncul dari pergerakan ini PWI, Perjuangan Wali Songo, yang artinya karena mereka mendistorsi daripada Wali Songo. Katanya Wali Songo itu ada, tapi nasabnya dicantolkan ke Ba'alwi. Padahal faktanya Wali Songo itu bukan Ba'alwi. Dan dia dari situ mengklaim Wali Songo itu orang Indonesia akan, terutama Jawa akan tunduk. Ini yang berarti Wali Songo ini Ba'alwi. Akhirnya apa? Karena orang Indonesia itu taunya bahwa menyebarkan agama di negaranya, di Republik Nusantara ini adalah Wali Songo. Maka karena ada anak turunnya Wali Songo yang mengaku, sekali lagi mengaku. Habaib ini mau tidak mau orang Nusantara akan terkecoh, tunduk kepada mereka karena mengaku sebagai turunan Wali Songo. Dan keturunan jeleknya lagi ini nih, keturunan Wali Songo yang asli diinjek, dibungkam, di Batman kesarungkan. Artinya Batman kesarung itu sebenarnya punya kemampuan dan kekuatan yang hebat, tapi karena di dalam sarung Batman-nya nggak bisa terbang. Dengan doktrin-doktrin mereka, katanya Wali Songo itu ada, tapi keturunannya sudah tidak ada karena dari jalur perempuan. Nah ini loh. Bahkan kemudian apa yang dilakukan oleh para Habib itu adalah sebuah sesuatu yang harus diikuti. Kalau tidak diikuti, maka
bisa melalati. Kalau diikuti, nanti jaminan adalah surga. Katanya begitu. Surganya kan katanya. Kata mereka. Saya pernah diancam soal surga dan neraka. Ini senjata mereka. Kembali lagi sebelum ini, karena PWI adalah perjuangan Wali Songo, maka pergerakannya pun sekarang yang diinstruksikan oleh Pangminga tertinggi PWI panjenenganipun Gus Abbas, Syarif Abbas, itu semua kegiatan yang berhubungan dengan PWI itu memunculkan nilai-nilai budaya yang waktu itu dimunculkan oleh Wali Songo untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Seperti kemarin di Karanganyar beliau menyerukan, bahkan kami di waktu pelantikan di Karanganyar menghadirkan wayang. Wayang kulit. Beliau menginstruksikan Gus Abbas agar kita tidak lupa akar budaya perjuangan keislaman di tanah Jawa yang dirintis oleh Wali Songo. Maka PWI menginstruksikan agar setiap pelantikan PWI dan Laskar Sabilillah untuk ditampilkan budaya lokal di masing-masing. Karena apa? Ini untuk mengingatkan bagi generasi muda ini, karena generasi muda ini kan taunya hanya daripada buku, textbook yang diajarkan di sekolahan. Padahal ya di sekolahan pun sudah dibelokkan. Kemarin yang katanya pendiri NU itu Mbah Toha Hasim Toha bin Yahya itu. Coba kalau anak sekolah hanya baca itu, coba. Tahunnya seperti itu. Tapi alhamdulillah berkat perjuangan ini semua terbongkar. Bahkan kami bikin slogan Laskar Sabilillah, maju terus pantang mundur, ya. Dobrak, labrak, rungkat. Gitu. Jadi jangan main-main. Kami akan dobrak, kami akan labrak sehingga kalian rungkat seakar-akarnya. Gitu. Karena ini perjuangan bangsa. Jadi bukan kok untuk memicu kebencian, bukan. Ini menjaga marwah kebangsaan kita. Bukan soal Wali Songo, tapi kebangsaan gitu loh. Nah, ini luar biasa. Saya sampai tidak bisa berkata-kata. Luar biasa, benar luar biasa. Dan apa yang kita lakukan sekarang? Ketika beliau-beliau ini dengan girohnya sangat luar biasa demi menjaga Nusantara ini dari para perongrong seperti para habaib, kita harus tetap menjaga negeri ini dari tangan-tangan orang jahat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.